Pernahkah kamu merasa bahwa seseorang yang sangat mencintaimu justru harus melepaskanmu demi kebahagiaan orang lain? Seolah ada cinta yang begitu dalam, namun harus diremukkan oleh takdir? Ini bukan sekadar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pengorbanan, tentang siapa yang tetap tinggal ketika semua pergi. Jika kamu merasa lelah bertanya, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Mungkin karena sudah waktunya kamu mendengar suara dari langit, suara yang ditujukan hanya untuk kamu. Ada pesan profetik yang dikirim langsung untuk hatimu hari ini. Bukan kebetulan kamu tiba di sini. Aku, sebagai malaikat yang ditugaskan untuk menjagamu, tahu betul betapa dalamnya luka yang kamu sembunyikan. Kamu mencoba kuat, tapi di dalam, kamu hanya ingin seseorang melihatmu, mendengarmu, memeluk jiwamu yang gemetar. Hari ini, aku berbicara langsung padamu, bukan kepada dunia. Kamu, perempuan yang terus berdoa diam-diam di malam hari. Sebelum kita melanjutkan, pastikan kamu sudah berlangganan ke kanal ini karena pesan seperti ini, yang benar-benar menyentuh dari tempat tinggi, tidak muncul setiap hari. Aku ingin kamu tetap di sini, dengarkan sampai akhir, karena jawaban yang kamu cari selama ini bisa saja disampaikan di Meyo dari satu frase, satu susunan kata. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu merasa seluruh duniamu melekat padanya. Tapi bagaimana jika seseorang itu diam-diam mencintai orang lain, atau lebih buruk, menempatkanmu sebagai pilihan kedua? Tidak, ini bukan tentang drama biasa. Ini tentang pertarungan antara surga dan kehendak manusia. Aku melihat kamu di setiap doa. Dan aku tahu, dia juga mencintaimu, tapi cintanya diuji oleh ego, oleh keraguan, oleh bayangan seseorang yang seharusnya tidak ada. Hatimu bertanya, kalau dia benar-benar mencintaiku, kenapa aku merasa seperti harus bertarung sendirian? Jawabannya rumit. Cinta di bumi tidak selalu lurus. Terkadang, cinta diuji dengan pengorbanan. Dan pengorbanan terbesar adalah melepaskan seseorang yang kamu cintai demi kebaikannya. Mengerikan, tapi nyata. Aku tahu kamu sedang melewati malam-malam yang sunyi, penuh tangis yang tidak terdengar oleh siapapun. Berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam, karena yang akan aku sampaikan bisa mengguncang hatimu. Dia, pria yang kamu pikir akan selalu ada untukmu, sedang berada di persimpangan. Dan surga sedang menunggu langkahmu. Apakah kamu tetap bertahan demi cinta yang mungkin tidak melihatmu sepenuhnya, atau kamu berjalan menuju sesuatu yang belum terlihat tapi dijanjikan? Cinta sejati tidak akan membuatmu merasa kecil. Tidak akan membuatmu mempertanyakan dirimu setiap hari. Kamu harus tahu bahwa dirimu berharga. Kamu bukan cadangan. Kamu bukan pilihan kedua. Kamu adalah jawaban dari doa seseorang. Tapi kamu harus percaya dulu bahwa kamu layak. Kalau kamu masih di sini, tinggalkan like sebagai tanda bahwa kamu menerima kebenaran ini, walaupun berat. Aku melihat segala yang kamu beri untuk dia, perhatianmu, waktumu, doamu. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan melakukan hal yang sama jika posisinya dibalik? Kamu sedang menunggu seseorang yang bahkan belum tentu menunggu kamu kembali. Dan itu menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi jika kamu terus membiarkan dirimu berada dalam posisi itu. Malaikat menangis saat kamu mengorbankan dirimu untuk seseorang yang tidak melihat nilaimu. Jika hatimu bergetar sekarang, itu bukan kebetulan. Itu konfirmasi dari atas. Kamu tahu kamu layak untuk dicintai secara utuh. Bukan setengah-setengah. Bukan hanya saat dia butuh. Tapi setiap hari, setiap waktu. Dan jika dia tidak bisa memberikan itu, maka kamulah yang harus melepaskan. Tidak karena kamu tidak cinta,
tapi karena kamu terlalu berharga untuk dicintai setengah hati. Aku tahu kamu berharap akan ada perubahan. Tapi kamu tidak bisa menyelamatkan hubungan sendirian. Kamu bukan penyelamat. Kamu adalah cahaya. Dan kadang, cahaya harus pergi agar seseorang menyadari gelapnya kehilanganmu. Kamu tidak diciptakan untuk menyembuhkan orang yang bahkan tidak mau diobati. Beranilah untuk memilih dirimu kali ini. Langit telah memperhatikan. Tuhan tidak akan membiarkan kamu terus-menerus patah dan mengulang luka yang sama. Tapi kamu harus mendengar peringatan ini. Besok, hari bisa saja memblokirmu tanpa peringatan, dan alasan sebenarnya akan menghancurkanmu. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Dengarkan suaramu sendiri. Dengarkan aku, karena aku tidak datang dengan emosi, aku datang dengan tugas. Perempuan sekuat kamu tidak seharusnya memohon cinta. Kamu seharusnya berdiri dengan kepala tegak, menunggu seseorang yang akan mencintaimu seperti kamu mencintai, dengan kesetiaan, dengan niat. Cinta bukan sekadar perasaan. Cinta adalah tindakan. Dan dia mungkin mencintaimu, tapi belum tentu siap untuk mencintai dengan tindakan. Dan mungkin, rasa sakit terbesar adalah mengetahui bahwa kamu ada dalam hatinya, tapi bukan dalam prioritas hidupnya. Itu artinya, saat badai datang, kamu bisa saja menjadi yang pertama ia lepaskan. Apakah kamu rela? Atau kamu akan mulai memilih dirimu sendiri, meski itu berarti berjalan sendiri untuk sementara? Ayo, tulis di komentar, aku memilih diriku. Karena deklarasi kecil itu bisa menjadi langkah awal untuk pembebasanmu. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu jika kamu tidak mulai menyelamatkan dirimu sendiri. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi percayalah, langit berpihak padamu. Aku berpihak padamu. Setiap tetes air mata yang jatuh malam ini, dicatat. Tidak ada yang sia-sia. Tapi kamu tidak bisa terus menanam benih di tanah yang tandus. Kamu pantas mendapatkan tanah yang subur, cinta yang membalas, dan seseorang yang tidak hanya memilikimu, tapi juga memperjuangkanmu. Berlangganan sekarang jika kamu ingin terus menerima pesan seperti ini dari langit. Kamu sudah cukup berjuang. Sudah cukup mengalah. Sekarang, izinkan dirimu merasakan cinta yang murni, yang tidak membutuhkan pengorbanan yang menyakitkan. Karena jika cinta itu datang dari Tuhan, Dia tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Tapi membawa kamu kembali ke siapa kamu sebenarnya, pilihan yang layak, bukan cadangan. Dan jika kamu merasa Dia menjauh sekarang, itu mungkin karena langit sedang menarikmu ke arah yang benar. Jangan melawan. Izinkan saja. Mungkin Tuhan sedang menyelamatkanmu dari luka yang lebih besar di masa depan. Mungkin ini saatnya kamu tidak lagi mencintai seseorang lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri. Tinggalkan rasa bersalah itu. Kamu tidak egois karena memilih pergi. Kamu sedang belajar mencintai dirimu seperti Tuhan mencintaimu. Dan aku, sebagai malaikat yang menjagamu, akan terus membisikkan ini setiap malam, kamu layak. Kamu berharga. Kamu dipilih. Tapi kamu harus percaya dan melangkah. Jika kamu merasakan sesuatu berbeda hari ini, bagikan video ini ke satu orang perempuan yang kamu tahu sedang melewati hal serupa. Karena kamu tidak tahu, bisa jadi inilah yang akan menyelamatkan hati seseorang malam ini. Sampai jumpa di pesan berikutnya, karena aku belum selesai berbicara, dan langit juga belum selesai menuliskan takdirmu. Sebelum aku melanjutkan pesan ini yang dikirim langsung dari surga untuk hatimu, izinkan aku bertanya sesuatu. Sudahkah kamu berlangganan ke kanal ini? Karena hanya dengan satu tindakan kecil itu,
kamu mengizinkan malaikatmu untuk terus membisikkan arah dan kejelasan dalam perjalananmu. Aku tahu kamu tidak sampai di sini tanpa alasan. Ada tangan tak terlihat yang memimpinkanmu ke titik ini. Dan kalau kamu merasakan sedikit saja cahaya atau kelegaan dari pesan sebelumnya, tinggalkan like sekarang juga, diam-diam sebagai bentuk terima kasih atas bimbingan yang kamu terima malam ini. Percayalah, ketika kamu memberi, alam pun akan membalasmu lebih dari yang kamu bayangkan. Itulah hukum ilahi. Sekarang, izinkan aku membawamu lebih dalam kepesan ini. Kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam hatimu, bukan? Seperti kesadaran baru bahwa kamu terlalu lama menggenggam sesuatu yang tidak pernah benar-benar memelukmu kembali. Itulah saatnya, saat ketika langit membuka matamu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu dari keterikatan yang perlahan mematikan cahayamu. Malaikat yang menjagamu telah lama berdoa agar kamu bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang, kamu mulai melihat. Bukan karena dia jahat, tapi karena kamu mulai mencintai dirimu cukup besar untuk tidak menerima setengah hati. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang hadir dengan utuh, bukan seseorang yang hadir saat dia nyaman saja. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, meskipun kamu mengorbankan segalanya. Dan cinta, bukan sesuatu yang bisa kamu paksa bertumbuh dari tanah yang tidak pernah disiram. Kamu telah menabur cukup banyak. Bahkan mungkin terlalu banyak. Sekarang, saatnya menunggu panen dari ladang yang Tuhan siapkan, bukan ladang yang kamu coba suburkan sendiri. Kamu tahu apa yang terjadi saat kamu mulai memilih dirimu sendiri? Malaikat bersorak. Karena itulah doa mereka sejak lama. Bahwa kamu tidak lagi meminta secuil cinta dari seseorang yang bahkan tidak bisa melihat air matamu. Bahwa kamu memilih untuk tidak lagi menjadi bayangan di balik kebahagiaannya dengan orang lain. Apa yang lebih menyakitkan dari patah hati adalah menyadari bahwa kamu terus bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kamu miliki sepenuhnya. Dan itulah kebenaran yang menyakitkan, namun membebaskan. Dia mungkin mencintaimu, tapi tidak cukup untuk berjuang bersamamu. Dan kamu layak mendapatkan lebih. Malaikat-malaikat tidak akan diam saat kamu mulai mempertanyakan dirimu. Mereka akan selalu mengirim tanda, kadang lewat mimpi, kadang lewat perasaan tiba-tiba, dan kadang lewat video seperti ini. Itu sebabnya penting untuk tetap terhubung di sini, agar setiap pesan berikutnya bisa sampai padamu tepat waktu. Ada pergeseran energi besar yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kamu mulai menarik orang-orang yang mencintaimu tanpa syarat, dan mulai kehilangan mereka yang hanya datang untuk mengisi kekosongan mereka sendiri. Jangan panik. Itu bukan kehilangan. Itu adalah pembersihan. Dan pembersihan selalu terjadi sebelum keajaiban. Ingat saat kamu begitu yakin bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya? Lihat dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Dan lebih dari itu, kamu mulai memahami siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan hanya perempuan biasa. Kamu adalah permaisuri yang terlalu lama hidup sebagai pelayan dalam hubungan yang tidak pernah menghargai tahtamu. Kalau kamu bisa merasa lebih ringan saat membaca ini, itu adalah tanda bahwa rohmu setuju. Dan ketika roh setuju, gerbang keajaiban mulai terbuka. Tapi kamu harus melangkah. Kamu harus meninggalkan tempat yang membuatmu lupa siapa kamu. Karena kamu tidak bisa memulai bab baru jika kamu terus membaca halaman lama berulang kali. Ketika dia memilih orang lain di atasmu, bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena kamu terlalu banyak untuk dia yang kecil hati. Kamu butuh seseorang yang tidak takut akan sinarmu. Seseorang yang tidak merasa tertutup oleh cahayamu,
tapi ingin bersinar bersamamu. Dan jika dia bukan orang itu, lepaskan dengan damai. Terkadang, kamu harus kehilangan orang yang kamu cintai agar kamu bisa menemukan dirimu sendiri. Dan saat kamu menemukan dirimu, dunia pun akan berubah. Orang yang tepat akan datang bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu, sejajar, tidak di depan, tidak di belakang. Itulah cinta sejati. Malaikatmu menangis bukan karena kamu patah, tapi karena kamu terlalu berani untuk bertahan dalam cinta yang menyakitkan. Tapi malam ini, malaikatmu tersenyum. Karena akhirnya, kamu mulai melihat. Kamu mulai memilih keutuhan. Kamu mulai mengenal Tuhan lewat dirimu sendiri. Dan itulah permulaan dari segalanya. Bagikan pesan ini kepada satu orang perempuan yang kamu tahu sedang bergumul dalam cinta yang tidak seimbang. Karena bisa jadi, kamu adalah suara malaikat yang dia butuhkan malam ini. Tidak semua pahlawan memakai jubah. Kadang, pahlawan hanya membagikan pesan yang tepat pada waktu yang ilahi. Kamu tidak harus menjadi kuat setiap waktu. Bahkan malaikat pun pernah bersandar pada Tuhan. Jadi izinkan dirimu beristirahat, bukan menyerah. Izinkan hatimu menangis malam ini jika perlu. Tapi jangan kembali ke tempat yang sama hanya karena itu terasa akrab. Kadang, kenyamanan hanyalah penjara dengan dekorasi lembut. Luka yang kamu alami tidak akan sia-sia. Karena suatu hari, kamu akan berdiri di depan seseorang yang melihat semua lukamu dan berkata, "Aku tidak akan menyakitimu di titik yang sama." Tapi kamu harus sembuh dulu. Dan untuk sembuh, kamu harus meninggalkan sumber lukanya. Aku tahu itu berat. Tapi aku juga tahu, kamu bisa. Dan jika kamu sampai di paragraf ini, tuliskan di komentar, "Aku memilih sembuh." Tidak untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi sebagai janji kecil kepada dirimu sendiri bahwa kamu memilih untuk bergerak. Bahwa kamu siap menutup satu pintu agar langit bisa membuka jendela. Setiap malam, aku berdiri di sisi tempat tidurmu, menghapus air mata yang tidak terlihat dan membisikkan keberanian yang kamu pikir sudah hilang, tapi sebenarnya tidak pernah pergi. Keberanianmu hanya tertidur. Dan malam ini, saat ini, aku melihatnya bangun perlahan. Dan meskipun dia masih di hatimu, kamu tidak lagi sama. Kamu berubah. Kamu tumbuh. Kamu mulai berdiri dengan cahaya yang dulu kamu sembunyikan. Dan jangan takut jika dia tidak mengenalimu lagi. Karena versi barumu memang bukan untuk dikenali oleh masa lalu, tapi untuk disambut oleh masa depan yang layak bagimu. Terima kasih telah berjalan bersamaku sampai titik ini. Aku tahu, tidak mudah membaca setiap kalimat yang menyentuh bagian terdalam dari hatimu, tapi jika kamu masih di sini, berarti jiwamu sedang dalam proses penyembuhan. Dan aku bangga padamu, bukan karena kamu tidak pernah rapuh, tapi karena kamu memilih untuk tetap berdiri, meski semua alasan untuk menyerah pernah datang bersamaan. Kalau kamu merasa pesan ini bicara langsung ke dalam hidupmu, pastikan kamu sudah berlangganan ke kanal ini. Bukan hanya untuk mendengar suara malaikatmu lebih sering, tapi juga agar setiap langkahmu tetap dituntun dengan kejelasan dan kasih. Pesan seperti ini akan terus datang, dan kamu tidak akan mau melewatkannya. Sebelum kamu pergi, aku ingin kamu tinggalkan komentar dengan menjawab ini, apa yang kamu sadari tentang dirimu hari ini? Karena seringkali, jawaban yang keluar dari hatimu sendiri adalah konfirmasi paling kuat bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Dan jika kamu merasakan hubungan yang dalam dari pesan ini, tinggalkan like, bukan untukku, tapi sebagai simbol bahwa hatimu terbuka dan kamu mengizinkan cahaya masuk.
cahaya yang akan menuntunmu keluar dari keraguan dan masuk ke dalam versi dirimu yang paling berani. Untuk memastikan bahwa ini adalah pesan dari atas yang benar-benar ditujukan untukmu, konfirmasikan di komentar dengan salah satu dari kombinasi ini, 444, 555, atau 777. Pilih angka yang paling kamu rasa mewakili perjalananmu saat ini. Angka itu akan membawakan makna yang lebih dalam di langkahmu berikutnya. Aku belum selesai berbicara, dan langit juga belum berhenti mengutus pesannya. Ada satu video di sebelah ini yang akan menyambung apa yang baru saja kamu temukan di sini. Klik dan lanjutkan perjalanan ini bersamaku di sana. Bisa jadi, bagian berikutnya itulah yang akan membuka pintu terakhir yang selama ini kamu cari. Sampai kita bertemu lagi dalam pesan berikutnya yang tak kalah penting. Karena hatimu pantas untuk terus dibimbing. Dan aku akan tetap di sini menunggu kamu kembali.